Halo semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabar kalian semuanya? Semoga damai sejahtera dan sukacita selalu melingkupi kita semua. Amin. Ini adalah video keempat aku dan bertepatan dengan hari raya Sabtu Paskah. Dan bacaan-bacaan juga terkait dengan Fijili Paskah. Cukup banyak dan beberapa di antaranya panjang-panjang dan ikuti melalui video di YouTube atau live streaming, karena kebetulan kita juga masih belum bisa ke gereja sampai hari ini, Sabtu Paskah pada tahun 2020 ini. Jadi kita cukup berdoa bersama di rumah sambil mengikuti ibadah di gereja. Nah, kali ini aku mau sedikit share tentang bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Langsung aja ya, kita mulai sharing Alkitabnya. Oke, ini dia. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 6 ayat 5 sampai dengan 11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada bacaan kali ini kita sebelumnya telah mengenal bahwa sebagai umat Kristen kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir datang ke dunia, melakukan banyak pekerjaan dan mukjizat-mukjizat, dan terutama adalah Dia merelakan diri untuk wafat di kayu salib dan bangkit untuk kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mungkin kisah Yesus Kristus ini sudah sering kita dengar dari zaman kita waktu masih kecil, tentang penebusan, karya penebusan Yesus Kristus. Tapi sebenarnya apa makna wafat dan kebangkitan Kristus yang sebenarnya untuk kita? Mungkin ini balik lagi kepada satu pertanyaan besar yang banyak orang tanyakan, meskipun mereka juga sebenarnya tidak begitu yakin, yaitu terkait dengan jika kita mati, kita akan kemana? Jika kita mati, apa yang terjadi pada kita? Apa surga dan neraka itu ada? Sebenarnya pertanyaan ini akan panjang penjelasannya, dan kita hanya akan berfokus pada wafat dan kebangkitan Kristus karena ini menjelang Paskah. Jika dikatakan surga dan neraka itu ada, dan apakah ada kehidupan setelah kematian, kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus, yakin bahwa di dalam kitab suci, dalam berbagai ayat, mulai dari perjanjian baru ataupun dari perjanjian lama, Tuhan selalu menjanjikan bahwa ada kehidupan di surga, di Taman Eden yang tempat asal mula Adam dan Hawa. Ada kehidupan di surga bersama dengan Bapa dan para malaikat. Ada kehidupan saat jiwa dan roh manusia lepas dari raganya dan bersatu kembali di kerajaan surga. Seharusnya ya, kita ini diciptakan seperti Adam dan Hawa. Kita adalah makhluk-makhluk penghuni surga. Iya nggak? Benar.
Karena Adam dan Hawa sendiri diciptakan dan diberikan karunia untuk hidup di Taman Eden. Kalau kita lihat bacaan yang sebelumnya dan bacaan waktu kita masih kecil, waktu masih sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi Adam dan Hawa melawan perintah Allah dan mereka melakukan dosa yang mengakibatkan mereka harus terusir dari surga dan tinggal di bumi. Karena mereka itu mereka pernah melakukan kesalahan, mereka pernah berbuat dosa. Bagaimana caranya agar Adam dan Hawa dan keturunannya itu kembali ke surga? Tentu saja pertanyaannya adalah dosa itu harus dihapuskan. Karena yang membuat Tuhan sedih dan kecewa itu adalah ketika Adam dan Hawa melakukan dosa. Jadi jika kita ingin kembali ke surga dan ingin dekat kembali ke Bapa, ya dosa itu harus dihapuskan. Bagaimana caranya? Kita mungkin menyesal terus kemudian bertobat, dan mungkin juga kita melakukan banyak kesalahan, dan sehingga kita ini manusia biasa, sehingga kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Tapi Tuhan menginginkan setiap penghuni surga itu bebas dari segala dosa, bersih, suci, dan kudus. Karena jumlah manusia ini begitu banyak, maka Tuhan mengaruniakan putranya yang tunggal itu, Yesus Kristus, untuk menebus seluruh dosa manusia. Tuhan Yesuslah yang menjadi penebus kita. Dia rela mati bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Mungkin dosa-dosanya buat kita sepele kali ya. Misalnya bohongin adik atau kakak kita, gosipin teman, gitu. Atau gosipin artis, kan? Atau mungkin kita kadang suka mungkin kurang bisa mengendalikan emosi dan kadang-kadang suka mengeluh atau marah pada orang tua. Hal yang sesederhana itu. Tapi Tuhan tidak berkenan jika kita melakukan dosa, walaupun sesederhana seperti mencontek pun Tuhan tidak berkenan. Oleh itulah Yesus Kristus hadir bagi kita. Dan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, Tuhan menghendaki kita sendiri juga mewafatkan dosa-dosa kita. Apa yang kita perbuat kemarin, seperti misalnya lupa berdoa, terus suka bermalas-malasan, malas mengerjakan PR dan lain sebagainya, itu sebenarnya dosa-dosa kecil yang mungkin kita berpikir nggak apa-apa, nanti kalau nggak masuk ke surga nanti bisa masuk api penyucian. Pertanyaannya adalah, api penyucian apakah ada? Pertanyaan kedua adalah, jika kita bisa masuk ke surga, kenapa kita harus masuk ke api penyucian? Mending kita langsung pergi ke surga sekalian, karena kita ini diciptakan manusia untuk mendapatkan bagian dari dalam kerajaan surga. Bagaimana cara masuknya? Kita pun harus layak, kita pun harus hidup kudus, suci, dan bersih jika ingin kembali ke sana dan bersatu dengan Bapa di dalam kemuliaan dengan damai dan sukacita yang untuk selama-lamanya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita mungkin berpikir, gak apa-apa lah, dosa kecil-kecil gitu. Ayo nyuri-nyuri dikit gitu, minjem barang orang tanpa izin terus gak mengembalikan gitu, gak bayar utang temen, atau dan hal yang sepele itu. Tuhan tidak pernah merinci dosa-dosa besar itu harus masuk neraka dan dosa-dosa kecil itu masuk neraka, enggak. Dalam 10 perintah Allah, bahkan dalam dosa yang sangat kecil pun, dan melalui Yesus Kristus itu banyak sekali hal-hal yang sederhana yang kita sebenarnya tidak boleh lakukan, karena dosa sekecil apapun itu tetaplah dosa. Dan kita juga jangan berpikir dengan wafat Kristus berarti aku udah bersih dari dosa dong, aku bisa masuk surga dong nanti kalau setelah mati, aku bisa dibangkitkan dong, setelah mati rohku ke sana dong. Enggak juga. Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan menghakimi, Tuhan yang akan menghakimi kita pada akhir zaman, layak atau tidak kita masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu, apalagi di tengah kondisi yang corona sekarang ini, sebenarnya
mungkin ada ketakutan dari diri kita. Kita takut terkena virus corona. Kalau misalnya takut, kita takut kalau misalnya nanti dirawat di rumah sakit. Kalau udah di rumah sakit, kita takut bisa sembuh apa enggak. Kalau nggak bisa sembuh terus parah, terus gimana kalau sampai fatal gitu. Mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran seperti itu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa melalui wafat dan kebangkitan Yesus, kita tidak, begitu kita meninggal dunia, begitu kita mati, jiwa dan roh kita itu tidak hilang begitu saja. Tuhan menjanjikan bahwa ada kebangkitan dalam setiap kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini lebih dari sekedar penebusan dosa manusia, tapi Allah menjanjikan sebuah kehidupan yang kekal. Di mana? Di surga. Dan di sini dikatakan bahwa jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Yesus mengungkapkan dalam karyanya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, artinya adalah kita percaya pada Yesus. Kita menjalani hidup kita seperti jalan yang telah Dia ajarkan oleh Yesus. Dan kita meninggal seperti Yesus Kristus Putra Allah yang meninggal dunia. Kita percaya bahwa kalau kita ikut Yesus, saat Yesus wafat dan Dia bangkit pada hari ketiga, kita pun memiliki kebangkitan. Kita tidak mati atau meninggal sia-sia aja, tapi kita yakin bahwa roh kita, jiwa kita itu akan lepas dan kita layak untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi dan di sini ditekankan bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam wafat dan kebangkitannya ini sebenarnya Tuhan menginginkan untuk kita agar kita juga mematikan segala dosa kita. Kenapa peringatan Paskah itu setiap tahun? Karena setiap hari kita juga berbuat dosa. Dan Tuhan tidak menghendaki itu kita mendapatkan kesempatan yang cukup banyak selama bertahun-tahun sampai sekarang ini, dari kita lahir sampai sekarang itu ada perayaan Paskah. Tuhan selalu menghendaki bahwa kita jika memiliki dosa apapun itu, misalnya memfitnah orang lain ataupun melakukan dosa yang menjadi pembuli dan lain sebagainya, Tuhan ingin kita menghentikan itu semua. Tuhan memberikan kita banyak hari-hari selama ini untuk kita tidak hanya menikmati hidup yang merupakan karya anugerah terbesar dari Dia, tapi juga kita diberikan kesempatan satu hari lagi, satu waktu lagi untuk bertobat di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilurnya kita yakin bahwa dosa kita akan diampuni, tapi dengan satu hal, itu benar-benar penyesalan, itu benar-benar pertobatan dan tidak mengulanginya lagi ya. Kalau misalnya udah tahu salah, terus mengaku dosa di gereja seperti biasa, tapi berbuat dosa lagi yang sama, dalam bacaan-bacaan yang kalau kita misalnya mau buka Amsal dan lain sebagainya, Tuhan justru tidak menghendaki jika kita udah berbuat dosa, terus kita mohon ampun, terus buat dosa lagi. Penghakiman Tuhan mungkin akan lebih keras dibandingkan orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia memutus ikatan dosa itu saat itu juga dan memperbaharui hidup. Jadi jika kita udah ingin menyudahi dosa kita selama ini, misalnya kebanyakan nonton film porno atau suka mabuk-mabukan, jika ingin menghentikan dosa kita, hentikan saat itu juga dan jangan ulangi lagi. Yesus Kristus dengan bilur-bilurnya, dengan lukanya di kayu salib, itu merupakan bukti bahwa dengan luka-lukanya Dia telah menebus semua dosa kita. Jangan biarkan darah yang tertumpah di kayu salib itu sia-sia. Darahnya sungguh mahal, karena memindahkan kita dari bumi ini untuk layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kalian yakin dan percaya ada surga setelah kematian, ya kita benar-benar harus tahu diri bahwa kita juga harus layak. Jika kita mau masuk surga, ya kita harus layak. Bahwa
kita ini bersih, kita ini suci, kita ini kudus. Seringkali kita gampang terjatuh dari dosa, tapi kita harus ingat bahwa ada buah-buah daging dan buah-buah roh. Kita harus belajar untuk mengenali apakah ini kehendak Tuhan ataukah ini godaan setan. Misalnya, contoh sederhana, kita bangun pagi di hari Minggu karena hari libur, bangunnya sengaja siang jam 10, padahal orang tua kita udah ngasih tahu bangun pagi jam 7, jam 9 kita gereja. Kalau kita sebenarnya udah melek jam 8, tapi tetap melanjutkan tidur sampai jam 10, ya dari hal-hal sederhana kita tahu mana yang godaan dari setan, mana yang sebenarnya adalah kehendak dari Tuhan sendiri. Dan banyak sekali contoh-contoh. Dan kita harus membersihkan diri kita dari segala kebencian, segala dendam, segala iri hati, segala kesombongan, semua yang gak berkenan bagi Allah itu bersihkan dulu. Jadi kita akan lebih tahu ngelihat, oh ini maksud Tuhan kayak gini toh, oh kayak gini toh maksud Tuhan, oh ini bukan Tuhan, ini godaan, nggak cocok, jangan. Kita akan lebih tahu tentang hal itu. Nah, dari Injil ini apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama adalah semua kebiasaan buruk, semua dosa, semua kelemahan, kelalaian, kemalasan, keengganan, kesombongan, egoisme, iri hati, dendam, buang semuanya. Di dalam nama Yesus, berdoalah di dalam nama Yesus, kulepaskan ikatanku dari segala bentuk dosa, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Dalam nama Yesus aku ingin hidup bersih. Dalam nama Yesus aku ingin hidup baru. Dalam nama Yesus aku ingin hidup bersama Dia untuk sekarang dan selama-lamanya. Doanya kira-kira cukup seperti itu, tapi kita tidak hanya mengucapkan dengan kata-kata aja, kita juga jalankan bahwa ya kita memang bertobat, kita akan menjalani hidup kita yang lebih baru, mulai dari sejak pertobatan kita, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita akan semakin banyak melingkupi kita. Oke, saudara-saudaraku semua, demikian ini sharing-sharing aku tentang isi Alkitab yang kebetulan pada hari Sabtu Paskah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, semoga ini bisa jadi pemahaman yang lebih enak lagi waktu kita mau baca-baca kitab suci, walaupun kadang-kadang aduh malas banget baca kitab suci. Nah, hati-hati kalau baca kitab suci udah mulai malas, itu dari setan. Karena bacaan kitab suci gampang banget gitu, maksudnya kamu nggak harus baca satu perikop ataupun satu bab full, enggak, 3 ayat, 5 ayat, nggak sampai 5 menit, mungkin 3 menit nggak sampai jika pendek-pendek. Mulai aja baca Alkitab untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan, dan kita lebih mendapatkan terang dalam jalan hidup kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Kalau Pak ingin sharing-sharing juga tentang Alkitab, boleh kasih komen-komen setelah ini. Dan semoga ini juga sambungan ya dari aku juga, dari kalian juga. Semoga kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal Alkitab dan terutama lebih mengenal tentang karya-karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terima kasih saudaraku semuanya. Sampai jumpa lagi di sharing Alkitab bareng Mon selanjutnya. Bye.